Wan, mana? Mana Biasanya kata? kalau timbul amarah itu karena merasa tertekan itu, Bang. Anda Jadi menekan slow aja, saya. Bang. Anda Slow menekan aja, saya, Bang. gitu maksudnya. Apa enggak kebalik? Saya Gini loh, Bang. minta gimana? Gini loh, Bang Juma. Hmm. Sekarang eh, apapun yang kami imani, kalau selalu tidak mengganggu kepercayaan Abang, ngapain Abang usi? Tidak ada yang Ngapain mengusik, Abang ini usi? diskusi. Agama Iya, Kristen jadi Abang kok, itu, ya agama sesuai dengan Kristen, judul Abang, Alteng adalah Mesias, apa Kristen ya. Mesias. Nah, Kenapa saya itu kan Abang membawa sendiri yang buat. Kenapa Itu saya Abang membawa tema ini, saudara? Karena Kristen itu adalah agama yang seperti penyakit menular. Kalau Kristen itu hanya dianut oleh menurut Kristen saja, silakan aja. Masalahnya, agama Kristen itu disebarkan ke seluruh umat menurut Islam dengan cara-cara licik, dengan cara-cara licik, cerdik. terus Itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu selayaknya agama Hindu, Buddha, Yahudi yang tidak diajarkan kepada umat Islam, tak masalah. Masalahnya Kristen, masalahnya Kristen itu seperti penyakit rabies yang menular. Sehingga kami, sabar, sehingga kami harus menghalau gerakan-gerakan virus rabies ini supaya tidak merebak kepada umat Islam. boleh nggak jangan email dulu? Nah, sampai situ paham. Makanya kalau saya ngomong, Anda juga jangan ngomong dong. Tabrakan. Ganti-gantian kita ngomong. Begitu, saudara. Jadi, kenapa kemudian kita membahas agama Anda? Karena agama Anda itu adalah produk barat yang dijual ke umat Islam dengan cara tepu-tepu. Contoh habis ini Anda ya. Contoh. Anda mengatakan Yesus Kristus itu yang Anda percayai, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Saya minta data dari Yesus, ada enggak? Anda tak sanggup membuktikan. Berarti Anda punya ajaran tidak bisa dibiarkan merebak masuk ke rumah-rumah Islam. Karena bahaya. Kenapa? Karena hanya tipu-tipu, ternyata enggak asli. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sampai di sini paham? Paham? Tidak paham. Kenapa kami menghalau ajaran kalian supaya tidak dianut umat Islam? Karena agama kalian agama tipu-tipu. Paham sampai situ, Bang? Udah. Udah. Jawab. Nanti di mute lagi, Bang. Ya makanya kalau ngomong jangan juga ngomong. Silakan giliran Anda ngomong. Silakan, kebohongan dimulai. Silakan. Silakan berbohong, Bang. Silakan. Iya. Nah, gini loh Bang Juma. Iya. Jangan Abang bilang kalau kami itu apa nih judul Abang ini? Jangan Abang menjatuhkan keimanan orang Kristen, Bang. Kok dijatuhkan? Saya menjelaskan kalau Kristen itu Mesias berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Galatia 3 nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu adalah anak Tuhan. Jadi kan gini, Bang. Itu udah Abang baca dalilnya kan? Iya iyalah. Udah ada tertulis. Iya, emang situ. Jadi Percaya tapi tidak ada dalil. Apa yang mau Bang bantah dari sana? Saya mengatakan Kristen itu adalah Mesias. Saya tidak bantah, saya meluruskan, saya menyadarkan. Kristen, tahukah Anda kalau Anda itu sebenarnya adalah Mesias? Tapi dalam kurung palsu. Untuk apa Abang bangun narasi kayak gitu tapi Abang bantah juga? Lah, karena Kristen tidak sadar, mereka mengaku diri mereka itu adalah orang benar, sehingga mereka menginginkan umat Islam itu menjadi Kristen dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, tidak bisa. Anda kepedean, Anda ngerti Bible. Kami Islam ini sebelum Anda datangi untuk Anda murtadkan, lebih dulu pelajari Bible daripada ente yang hanya modal congor, modal doktrin, modal dogma. Sadar enggak saudara kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan? Sadar enggak?
Sadar enggak saudara, kalau anak sapi itu adalah sapi, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah. Makanya saya bilang narasi itu makanya nggak nyambung, kan nggak nyambung. Narasi saya iramanya seperti apa, Anda menanggapinya nggak sesuai, nggak nyambung kita, Bang. Begini loh Bang Jimmy, begini loh Bang. Begini kalau aja terus. Kesana, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Itu tidak ada yang bisa membantah, Bang. Kalau anak Tuhan adalah, kalau anak Tuhan adalah, ya jangan samakan hewan sama manusia. Jangan samakan. Apa bedanya? Orang Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Oh, Bang Juma. Kok jadinya gitu? Di dalam kitab saudara, Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Betul? Hanya ada dua. Hanya memang ada betul anak. Memang betul anak Tuhan, tapi bukan menjadi Tuhan. Memang kami anak kalau Tuhan, Anda tapi bukan Tuhan, kenapa Anda nggak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena hanya iblis yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis kan? Nah, Kristen ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristen mengaku diri mereka itu adalah Tuhan, anak Tuhan, pewaris katanya. Nah, itu kan Abang Juma sendiri yang ngomong kan? Itu dalil di dalam Bible saudara, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, Bung. Saya nggak berani berbicara tentang kekristenan kalau saya tidak berdasarkan dalil. Selamat malam. Ya, itu dalil saudara. Kristen ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan apa namanya? Intinya itulah dari Bang Juma. Itu kalau Kristus, hanya ada dua. Hanya ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Kristen dan iblis. Tuhan yang mana dulu kan? Pencipta langit dan bumi, enggak usah sibuk-sibuk. Tuhan yang mana dulu? Emang Tuhan mana yang Anda sembah? Ada Tuhan yang Anda sembah, ada. Kami penyembah Tuhan pencipta alam semesta. Mana buktinya kalau Anda adalah hamba Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Bukankah di dalam surat Paulus kalian bukan lagi hamba Tuhan? Kalau tidak gini Bang, kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam agama kami demikian Bang. Iya, ajaran apa? Ajaran siapa? Kami tidak mungkin berbuat kebaikan. Ajaran siapa? Ajaran siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan? Itu ajaran siapa? Sekarang saya tanya dulu, ajaran yang bagus itu datang dari iblis atau datang dari Tuhan? Datang dari iblis. Itu ajaran itu dari dalam iblis. Agama, mungkin itu dalam agama kalian Bang. Kalau dalam agama kalian enggak ajaran baik itu datang dari Tuhan Bang. Oke, sekarang yang Anda katakan ajaran baik itu adalah yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Itu baik. Walah. Tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu katakan baik. Itu. Kenapa abang bilang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena Anda bukan hamba lagi. Hei saudara, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Anda ini lucu karena Anda tidak tahu dalil, saya lebih tahu dalil. Lucunya itu di situ. Makanya fungsi diskusi ini dibangun supaya menyadarkan Kristen yang so tahu tentang kekristenan tapi buta tentang Bible. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya? Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah
adalah Tuhan, Paman. adalah Tuhan, tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya, silakan. Silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi. Jadi begini Bang Juma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi apa Silakan. yang ditanyakan oleh Bang Juma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Juma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang jadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi apa ajaran hubungannya, kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan berawal. Apa ngomong apa Anda ini? Yang Ngomong apa? Saudara, Anda ngomong apa? Percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Halo. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen, saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen One itu, respect. ya, di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari Tidak itu. ada seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya Di mana sedang itu di ayat di mana itu? Galatia 4 Bebas nomor dari- 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca Itu deh. ya. Iya, keren. Lanjut, Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris. Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus menyebut dia sebagai hamba. Nah, ya, Yesus jelas hamba begini, Tuhan. bagaimana- Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus Begini, itu jelas makanya hamba sekarang Tuhan. saya menjelaskan bagaimana bahwa Ya, kita silakan. ini harus menteladani apa yang Siapa? Yesus saja mau menyatakan diri bahwa saya ini Yesus itu apa, hamba Tuhan. Apa? Yesus itu hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Kan tidak nyambung. Bukan kita menjadi hamba Tuhan itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dia. Bagaimana Kristen kita bukan hamba Tuhan. Gimana orang ini ya? Di dalam tadi saya- Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan. Alamak. Galatia 4 nomor Ya, 7 Kristen. Jadi Kalau abang bukan baca hamba jangan Tuhan supaya itu maksudnya saya apa, baca lagi Bang? ayat ke bawahnya. Ya. Bagaimana? Kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa? Sebentar saya buka lagi ayat di bawahnya lagi. Karena kalau kita baca Silakan. cuma satu ayat itu tidak akan mendapatkan pengertiannya sesungguhnya. Iya, dari- bagi orang yang malas ayat belajar, sebelumnya. tapi kalau bagi saya yang sudah belajar, Ya, tapi abang belajar, tapi Berpuluh abang tahun. selalu mengartikan secara harafiah. Itu yang iya berbeda. memang faktanya begitu. Sekarang mana buktinya kalau Karena Kristen kalau, itu menghambakan? agama, Sekarang, kalau diartikan sekarang harafiah, saudara, tidak akan nyambung, Bang. tolong buktikan kepada saya secara global. Kristen itu mana buktinya dia menghambakan diri kepada Tuhan? Mana? Buktikan Bagaimana? ke saya. Buktikan kepada saya bukti bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan. Bukti ya. Ya. Bukti dalam kehidupan, buktinya begini Bang, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, Bagaimana kita bukan melayani? sosialisasi. Membuktikan kalau Kristen itu menyembah Tuhan itu mana buktinya? Bukan sosialisasi. Berdoa, pergi ke Berdoa. gereja. ke Sekarang masjid. mana? Coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan orang ke gereja. Itu di perjamuan terakhir itu yang menentukan bagaimana bahwa kita harus ke gereja itu. Kok perjamuan Mulai dari terakhir? Bagaimana bahwa Perintah bahwa ke begini, gereja Bang, hari saya Minggunya jelaskan, mana, Bang? Perintah tidak hari mungkin. Minggu. Kalau ke gereja. abang mencari di perintahnya itu memang tidak ada. Ya berarti Bang Anda Juma. tidak sedang beribadah, Anda tidak sedang menyembah itu. bukan. Yang Begini, dikatakan sekarang saya menyembah, yang Bang, dikatakan menyembah adalah menghambakan Bang, diri. Yang dikatakan menghambakan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada Bang, ketetapan, begini, Bang. kepada ketentuan, kepada hukum Tuhan. Kalau abang Ternyata mau cari Anda ke gereja nggak ada gereja, perintah Tuhannya. itu Gimana ceritanya Anda mau dikatakan menyembah? Begini Bang,
Jadi awal mula ini kita mau bikin story dari untuk bagaimana kita ke gereja. Awal mulanya itu di perjamuan terakhir antara Yesus dengan Mana perintahnya ke gereja Bang hari Minggu mana? kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak ada menuliskan bahwa perintahnya ke gereja itu. Ya berarti Anda ke gereja itu bukan dalam rangka menyembah Tuhan karena tak ada perintah Tuhannya Bang, demikian. makanya saya harus jelaskan Mana ke perintahnya? Bang Juma. Bang Juma, saya jelaskan kenapa sampai bahwa kita harus berkumpul di gereja. Perintah Tuhannya mana? Saya sudah bilang bahwa tidak ada. Ya berarti Anda berkumpul di gereja itu Kalau bukan Anda bilang dalam bahwa perintah rangka harus ke gereja, dengar. Berarti Anda berkumpul di gereja itu bukan dalam rangka beribadah atau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa orang harus berkumpul di gereja? Ada perintah. Begini, storynya itu begini. Ketika Ada perintah. Yesus, Ah. kalau abang mau suruh bilang perintah, ya tidak ada. Ya tidak ada, berarti berkumpul di gereja Perintah yang bukan langsung dalam Yesus berikan. rangka Maksudnya menghambakan abang perintah yang diri Yesus kepada berikan. Tuhan. Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Begini, perintah yang maksudnya abang, perintah yang oleh Yesus langsung bilang, "Oi, para Yang dikatakan menghambakan diri Bang itu. Tidak ada Bang Juma. Berarti Anda tidak sedang dalam menghambakan diri berarti. Sekarang Abang Juma mendengar. Anda cuma mau arisan mungkin. Ya tidak begitu. Nah, kalau tidak begitu lalu apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu hamba menghamba? Ke masjid juga untuk arisan. Kan ada perintah. Maksudnya untuk arisan perintahnya. Ada perintah untuk beribadah di masjid. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Perintahnya kemudian untuk beribadah salat Jumat ada. Ketika Terus kami sholat tunduk lima waktu berserah ada. diri kepada perintah itu, berarti kami sedang menghambakan diri. Nah, Sholat lima waktu ada. Anda sudah jelas-jelas di dalam kitab saudara Sholat lima diterangkan. waktu ada. Enggak usah terlalu jauh Bang. Ada Bang, ada perintah sholat lima Makanya. waktu. Ada disebut Ada. namanya masjid di sana Bang Juma. Ada. Disebut namanya masjid. Saudara, kalau diperintahkan sujud, sujud itu artinya masjid, tempat sujud. Enggak usah terlalu jauh, Sekarang Anda sendiri di dalam Bible Anda mengatakan kalian Kristen bukan lagi hamba. Apakah Anda menolak itu? Tidak mungkin. Anda akan, oh itu Gini, Bang, harfiah. Itu bukan harfiah. Fakta Kristen tidak pernah menyembah Tuhan. Di dalam Qurannya ada nggak dibilang itu namanya masjid Bang Juma? Ada dibuat namanya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Tunjukkan dalil lah Bang. Abang kan abang ngomong sendiri, tunjukkan dalilnya kalau di sana ada kata masjid. Perintahnya jelas sujud. Sujud itu apa? Sajadah itu apa artinya? Tempat sujud itu apa? Ya masjid. Lucu ampun, sekali. ya. Ini loh Bang Juma, kalau abang ngomong kayak gitu di umat Kristen kayak gitu juga omongan di dalam Alkitab. Mana kami, Bang perintahnya? Mana perintahnya ke Juma. gereja? Banyak. Mana Aco. perintahnya? Menyanyi gereja mana? Gini, Mana Bang Juma, perintahnya? jangan abang sebut gereja ya. Jangan abang sebut gereja. Jadi Kenapa? sekarang saya bicara sesuai dengan Kenapa Anda tidak mau disebutkan kemudian? Kenapa? abang kan membangun masjid. Kenapa? Abang bilang kata-kata sujud masjid bukan masjid di sana. Demikian juga dengan orang Kristen Bang. memerintahkan Jangan kami salah. sujud. Jangan abang membenarkan ajaran abang sendiri. Paulus Saling toleran Bang. Mesias Saling toleran, palsu. Bang. Kalau diskusi Bang. Bang, Paulus kalau palsu. diskusi saling Paulus toleran palsu. ya, Bang, ya. Kristus palsu. Jangan modal congor. Saya mengatakan tempat sujud Kalau itu diskusi, masjid. Bang. Perintah Al-Quran. Kalau Innama diskusi, Bang, ya'muru saling masajidallah man amana billah wal yawmil Mana dalilnya? akhir Tuliskan di wa dalam aqimas Al-Quran kalau ada tulisan salat wa masjid. ataz zakah. Monyet diam. Tunjukkan sama saya ada tulisan masjid enggak di situ? Mampus. Tunjukkan saja ada. Saya sudah bacakan ayatnya. Inilah kalian ini monyet-monyet ini. Marah Bang Juma. Iya marah dong. Diskusi sama iblis ya gini. Saya kan bertanya, mana perintahnya untuk ke gereja? Nggak ada. Kalian kumpul di gereja. Kenapa kalian kumpul di gereja? Ya mungkin arisan atau mau lihat paha kah? Atau mau menyetor ke majikan kah? Tapi perintahnya ke gereja nggak ada. Kalau di Al-Quran perintah sujudnya ada. Sujudnya di mana? Di masjid. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah
hanyalah orang-orang yang beriman. Nah sekarang mana gereja? Perintah nggak ada. Susah kalian ini karena Anda membantah dalil. Apalagi saat itu anak setan itu yang satu. Kalian ini sebenarnya nih ya, kalau kita mau jujur, kalian bukan hamba. Iblis juga bukan hamba. Yesus adalah hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Malah Paulus mengajarkan apa? Jangan lagi kamu mau diperhamba. Di dalam kitab saudara dikatakan sendiri, di dalam Galatia 3 nomor 27, apa yang diterangkan di dalam kitab Anda itu? Apa yang diterangkan? Coba Anda baca. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian semua ini adalah sudah memiliki sifat Kristus. Jadi kalian ini sudah memakai Kristus. Kalau sudah memakai Kristus, berarti kalian itu sama seperti Yesus. Kalau sudah sama seperti Yesus, berarti kalian adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Kristus di luar Yahudi? Nggak ada. Tapi dalil Anda, kalian semua adalah Kristus. 1 Yohanes 2:20, 1 Yohanes 2 nomor 27. Kristen adalah Mesias. Tenangkan pikiran. Apa pula tenangkan pikiran? Saya sedang menjelaskan kepada si dungu-dungu semuanya ini. Pelan-pelan lah, kan jangan dan juga jangan di mute. Kalau biasanya abang di room orang kan juga kalau di mute kan abang juga rasanya tidak enak. Kalau kita bahas ya saling mendengarkan. Buat dirimu apa? Yang ini Ya makanya kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan ikut nyerocos Bang, nanti bertimpal-timpal suaranya. Kan saya Oke, sekarang giliran saudara. Mana perintahnya ke gereja? Silakan. Aduh, KPK diam dulu kok KPK. Diam dulu kok KPK. Silakan. Anda tunjukkan kepada kami perintahnya ke gereja mana? Silakan. Ada. halo? Ya, halo juga. Lagi di mana, bro? Begini, Bang. Oh, begini. Begini, Bang Ya. Juma. Ya. Yang Bang Silakan, Juma, Bang. Silakan. kalau Bang Juma meminta untuk perintah Yesus mengatakan kepada seluruh pengikutnya yang percaya pada Yesus. Yesus yang mana dulu? Gereja, untuk ke gereja dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible itu tidak ada, Bang Juma. Mulanya kenapa kita untuk gereja itu dari jamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Nah tradisi ini diturunkan lagi para murid sampai dibentuklah untuk bagaimana bahwa harus sering berkumpul awal mula seperti awal mula bagaimana umat ini didirikan. Itu bagaimana pertama awal-awal itu mereka berkumpul berdoa. Nah, kisah-kisah yang mereka bersama Yesus itu diterapkan sana seperti perjamuan terakhir. Ya inilah menjadi suatu susunan suatu dogma lah untuk bagaimana kita bahwa harus hari Minggu gereja oleh bapak-bapak gereja seperti itu, Bang Juma. Ini yang saya jelaskan untuk kalau Abang untuk menjawab Bang Juma meminta bahwa harus ada tertulis, itu tidak ada dalam Alkitab. Begitu, Bang Juma. Oke. Tidak ada di dalam Bible. Tapi kalau tapi kalau di dalam ajaran Yahudi, perintah kemudian ke bait suci itu jelas banyak sekali. Perintah ke bait suci, bukan ke tempat kumpulnya pemakan babi, bukan tempat kumpulnya orang yang tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Baitel atau Miqdas itu nggak boleh orang Kristen masuk ke sana. Nah, sedangkan berkumpul di gereja itu tidak ada kemudian contoh dari Yesus. Yesus berkumpul hanya di bait suci, bait El atau bait Allah atau baitullah. Tidak pernah Yesus berkumpul di gereja kumpulan pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Malah haram hukumnya mereka bersama dengan orang-orang Roma yang tidak bersunat, apalagi masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, nggak boleh. Nah, kembali babi enak, Bang Juma. Ya, karena tapi itu dilarang oleh Tuhan. Tidak ada. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada seperti itu, Bang Juma. Imamat 11 nomor 7. Nah, itulah setan kan yang hanya setan yang membantah firman Tuhan. Tidak ada, Bang Juma. Imamat 11 nomor 7 itu bukan. Oh iya, Anda kan bukan ini ya, bukan pengikut Yesus.
Sekira cukup teman-teman. Saya pengikut Yesus Bang Juma. Yesus makan babi nggak? Emangnya kita lihat dia makan babi? Loh, tadi katanya di dalam Galatia 3:27 kamu harus mengikuti sifat Semua maka kamu, yang baik itu berarti. udah, Anda ke gereja, Anda ke gereja, ke neraka, ke neraka, ke neraka aja, ke neraka, ke neraka. Jangan di sini. Ke neraka. Ingat, di dalam Galatia 3:27, karena kalian sudah dibaptis dalam nama Kristus, maka kalian sudah memakai sifat Kristus. Sekarang Kristus mana yang makan babi? Ayo. Kristus mana yang makan babi? Kristus mana yang menghalalkan kemudian segala makanan? Kristus mana? Perasaan yang menghalalkan segala makanan itu hanya setan. Satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh Adam di Gan Eden, tapi setan datang, harus kau makan semuanya, jangan ada yang haram. Maka apa bedanya dengan Kristen hari ini yang menghalalkan segala makanan? Jangan ada yang haram. Kembali kepada tema. Apa masalahmu di situ? Kembali kepada tema, Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Kalau dimakan Bang, kenapa? Ya nggak apa-apa. Cuman nggak enak aja kalau Kristen makan babi, karena masa babi makan babi? Jangan menit. Supaya tektokan aja dulu apa? Biarkan dulu host. Tuhan melarang makan babi di dalam kitab yang kamu pegang. Kenapa kau makan babi? Masalahnya apa? Ya, tanya kepada Tuhan. Kau tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa emangnya kalau saya makan babi? Ya, tanyalah kepada Tuhan. Tanya, lawan Tuhan. Dibatalkan itu. Lawan Tuhan, lawan itu Tuhan. imamat Lawan Tuhan. Perjanjian lama itu. Oh, jadi nggak berlaku lagi perjanjian lama? Bukan seperti itu cara berpikir. Metode Itu berpikir perjanjian lama. Loh, gimana ceritanya? Metode berpikir. Kenapa kok? Gimana ceritanya? Pola pikir apa? Bukan. Sekarang yang menghalalkan segala makanan untuk dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Jawab dulu. Mana Kristennya? Yang menghalalkan seluruh binatang dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Setan, paman. Sudah ada Setan. ayatnya. Setan. Sudah ada ayatnya. Izin Kok nggak jawab, ada izin ayatnya? jawab. Ketika Tuhan Izin berkata jawab. di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataanku, supaya kamu dapat hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah dibatalkan itu. Ya enggak perlu dijawab setan. Saya ulang lagi. Siapa yang menghalalkan seluruh binatang untuk dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah ada ayatnya. Yesus sudah membatalkan. KPK Saya diam dulu. ulang KPK lagi. buka mulut lu. KPK buka mulut lu. Cuy. Saya ulang lagi. Siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Enggak begitu cara nanyanya, memframing. Enggak begitu. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu takut sama Menggiring-giring. Tuhan? Tuhannya yang datang kepada Bani Israel menghalalkan dan mengharamkan. Ada makanan-makanan yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan. Tapi Kristen datang menghalalkan dengan menjadikan Kristus sebagai alasan, sebagai tumbal di atas pohon. Sudah ada ayatnya. Yesus Mana ayatnya? membatalkan. Coba di mana? Ini tak bacain aja. Ya, Intinya, silakan. bukan apa Silakan. yang masuk ke dalam mulutmu. Apakah itu berbicara mengenai babi atau itu berbicara mengenai cuci tangan? Jawab. Makanan itu makan. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau berbicara mengenai babi? Makanan. Itu masalah cuci tangan Semua atau halal bagi. udah kau turun. Turun. Sudah ada Babi, anak babi turun, anak babi monyet turun. Oh, seperti setan aja kau.
ini dihalalkan. Jelas-jelas dalilnya di situ berbicara mengenai cuci tangan dan tidak cuci tangan. Kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Hah? Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Loh, kok jadinya larinya ke babi? Dasar rakus. Rakus memang kalian itu ya. Tidak ada di sana berbicara mengenai halal haramnya babi. Berbicara mengenai cuci tangan. Muridmu makan tidak cuci tangan itu najis. Sorry bang, kepencet bang. Larinya ke babi. Wah, dasar dompala kardoba. Nah, inilah kalau pengikut-pengikut setan bicara bantah dalil. Hanya ada dua yang tidak menghambakan diri, yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan pencipta langit dan bumi, Kristen dan iblis. Mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Tuhan. Bah, parah kali dah. Kristen ini kapan sadarnya sih? Moderator dinaikin satu-satu aja yang Kristennya, jangan tumpuk-tumpukan dua-dua kayak gitu. Nanti ludah saya habis ngeludahin muka mereka. Di kopi. Ya, alam dan manusia, selamat malam. Alam monitor, selamat malam. Selamat malam Ki. Selamat malam Ki. Salah naik bang, salah naik. Iya, turun sendiri bang ya. Ya. Gurunda jangan makan dulu ya Gurunda, soalnya ini berseliweran ludah nih ke muka mereka, takut jijik. Ya disapa Kang Dito. Iya. Kalau sudah jaringannya stabil, dibuka mic-nya. Selamat malam. Sur. Buka mic-nya. Bang Sur. Bang Sur kosong. Naskah, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim bang, saya mau ini bang, mau cerita dikit boleh nggak? Mungkin nanti dulu ya bang ya, biar kita lanjut diskusi dulu ya bang ya. Ceritanya mungkin nanti kalau kita lagi santai ya. Ya, KPK, saya himbau untuk Anda ya. Ya, kenapa? Kalau sedang sabar dulu. Ini kan lagi diskusi supaya poinnya dapat. Setelah Bang Zuma berbicara, ini kayak orang mau berantem ini. Ku cakar mukamu nanti kau lama-lama ya. Ini bukan kandang babi, saudara. Ini bukan kandang babi. Karena kamu sudah terbiasa dari lahir di kandang babi, kau samakan di sini juga di kandang babi. Jangan karena makananmu babi, karaktermu kayak babi. Sopannya kau naik ke sini. Kalau mau berantem, kita bukan mau berantem. Kita ini mau memberikan edukasi. Gitu loh. Kalau nada saya keras, namanya juga penyanyi, artis. Jadi, anakku sayang gitu. Masolang generasi. Santai aja. Naik ke sini kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Kalau suara saya keras, itu metode penyampaian supaya bom-bom tidak mengantuk. Gitu. Sadar. Kita diskusi di sini. Nah, silakan saudara. Bagaimana? Pabrik gula udah bagus, udah selesai, udah operasional atau belum? Ya, gulo. Oh, gulo, kirain gula. Sama Bang dah. Gulo Jawa gulo ini. Dengan, gula dengan gulo sama. Ya, Bang Gulo. Itu ada yang minta dinaikkan tuh, minta mau kali naik.
Dinaikkan aja dulu. Yang Siapa? mana, Bang? Nona Manise. Oh. Naik Nona Manise. Wong kita gulo. Ya, Om Balo keluar nih Balo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Nggak ada yang Nih, dengar, wong Bang. kita. Selamat malam. Cek, cek, Nggak ada, cek. nggak ada yang dengar. Suara Anda nggak ada. Malam, saudara. Iya, selamat malam. Nggak ada yang dengar, suaranya udah dibilang. Waduh. Ah, ini lagi penyembah iblis pemakan babi ini naik satu ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan takut. Janganlah sadis sekali, host. Siapa juga yang takut sama Bani anjing? Gak ada yang takut sama anjing sini. Oh, yang Erik. anjing. Erik. Ya. Erik. Ya. Kamu sadar kalau kamu itu adalah anak Tuhan? Kau anak iblis. Enggak. Oh. Saya bertanya serius. Kamu sadar kalau kamu itu anak Tuhan? Loh, kau anak iblis. Baca Quran seperti Umar. Bukan, saya tanya serius. Kamu sadar kalau kau itu anak Tuhan? Loh, kau pun baca dulu Al-Quran seperti Umar. Anak apa kau? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan emosi, kawan. Santai aja. Saya tahu kalau kau lagi pakai celana dengan kain goni, kain dari kain goni. Tapi santai aja. Teman kita ini celana dalamnya aja dari kain lepis. Santai, Bang. Bang Erik nggak usah terlalu emosi. Apa santai aja. Aku bertanya serius nih. Ini keistimewaan. Kalian kan anak Tuhan. Saya bertanya serius. Apa betul Anda ini anak Tuhan? Loh, menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, kalian anak Tuhan? Apa? Menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, anak Tuhan. Berarti Anda pewaris Tuhan gitu ya? Tuhan memiliki sifat pencipta, kamu juga memiliki sifat itu? Atau kamu Tuhan palsu? Anak Tuhan kulup nggak dipotong. Wah, mimpi. Anak penyu iya. Anak Tuhan makanannya babi. Wah, anak Tuhan, anak penyu mungkin. Ya, teman-teman, di tutup layar sama love oranye diklik ya, teman-teman, biar kuat komalnya nih. Ini Coking. Selamat malam, Coking. Malam, Bang. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Anak Tuhan berarti ya? Nah, Betul sekali, Bang. Baik, mati. Anak Tuhan. Mantap. Anak Tuhan. Lanjut. Anak Tuhan itu berarti bukan hamba Tuhan kan? Anak Tuhan bukan hamba Tuhan, maksudnya gimana, Bang? Persepsi. Iya. Anak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Masa anak Tuhan hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Loh, hamba sama anak beda lah, Bang. Nah, itu dia Kriterianya. makanya Anda adalah anak Tuhan berarti Anda bukan hamba Tuhan. Betul? Ya, kalau udah anak Tuhan berarti bukan hamba Tuhan lah. Nah, Kan disuruh pilih. iya. Iya, Anda bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan, Bang? Ya, tanya sama iblis lah. Menurut Bible, apakah iblis itu menghambakan diri kepada Tuhan? Oh, menurut Beber, Ya. iblis tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan Kristen apa? Dalam persepsi apa, Bang?
Lah, Anda bukan hamba Tuhan, iblis juga bukan hamba Tuhan. Bedanya apa antara Anda dengan iblis? Iya, maksudnya saya mau jelaskan mau bedanya dan persepsi apa dulu. Gimana atau bagaimana, Bang? Tidak, kan hanya ada dua nih, Tuhan dan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang merasa ingin menyayangi Tuhan sudah pasti tidak mau menghamba kepada Tuhan. Kenapa nggak mau menghamba kepada Tuhan? Karena merasa setara dengan Tuhan. Kristen bukanlah lagi hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaannya, bedanya iblis dengan Kristen itu apa? Ya beda lah, Bang. Sama-sama bukan hamba. Bukan, Bang. Iblis nggak punya agama, Kristen punya agama, namanya Kristen. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen hamba Tuhan atau bukan? Bukan, Bang. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis bukan hamba Tuhan atau bukan? Itu tanya pada iblis lah. Nah, dalam Bible iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Kristen dan apa? Loh, Kristen dan iblis adalah sama. Tadi abang bilang sama, Paman. Sama, Paman. Sama gimana, Bang? Iya, sama-sama nggak menyembah. Sama-sama nggak menyembah Tuhan. Bedanya cuma beda alam. Ya kalau udah beda alam ya beda lah. Masa alamnya doang yang beda. Tapi pada hakikatnya iblis dan Kristen sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mana dalilnya, Bang? Katanya orang Kristen tidak menghambakan Tuhan. Galatia 3, Galatia 4 nomor 7. Oke, baca. Anda lah yang baca, itu kan kitab Anda. Loh, abang yang Jadi kamu bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Melainkan adalah anak. Terus salahnya di mana? Iya, bukan lagi hamba. Iblis hamba atau bukan? Itu bukannya hamba melainkan anak. Terus salahnya di mana? Iya, enggak salah, Bu. Enggak salah. Terus siapa yang bilang salah? Iya, makanya saya cuma bertanya, Anda sebagai yang bukan hamba Tuhan dengan iblis juga yang bukan hamba Tuhan, bedanya di mana? Ya beda lah. Bedanya? Iblis setan. Terus saya ini manusia, terus mau samakan cuman beda nama doang, cuman beda nama. Bukan beda nama. Beda nama, beda kerja, beda orangnya. Oh iya, beda orang, tapi sama-sama bukan hamba Tuhan. Nggak bisa tapi kan abang yang bilang. Ya kan sama-sama bukan hamba Tuhan. Itu persepsi abang yang bilang tapi. Kok persepsi saya? Anda sendiri yang mengatakan iblis tidak menyembah. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Jadi di atas muka bumi ini yang duduk setara dan berdiri sama tinggi dengan Tuhan adalah Kristen dan iblis. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul, Paman. Iya, betul. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Nah, iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Berarti Tuhan punya kesetaraan dengan Kristen dan iblis. Karena Tuhannya Kristen punya makhluk yang bukan hambanya, yaitu Kristen dan setan. Sabar dulu. Sabar ini, Bang. Satu permintaan boleh ya? Boleh. Kalau lagi diskusi, mic-nya jangan di-mute lah. Iya, sorry. Kita fair kan? Oke, ya. Oke, lanjut, Bang. Jadi ini baru masuk ya, Bang. Jadi Kristen melalui tangan Paulus itu adalah manusia-manusia yang tadinya hamba Tuhan, begitu menyembah kepada yang namanya Kristus, status hamba kepada yang datang kepada para nabi itu hilang. Karena merasa mereka ini adalah anak daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma anak saja. Kristen ini adalah pewaris Tuhan. Nah, kalian pewaris Tuhan kan? Andai saja Tuhan itu tidur, maka yang menggantikan statusnya Tuhan siapa? Ya kita lah manusia ini.
Mana ayatnya katanya Tuhan tidur? Kristen. Loh, sabar dulu bang, mana dalilnya katanya Tuhan tidur? Jangankan Tuhan tidur, di Kristen itu konsepnya Tuhan pun pernah mati, betul? Ya betul. Tapi dia bangkit lagi. Pada Tapi dia bangkit bang. Beda bang. Sabar. Nah, sabar dulu bang. Iya, memang Tuhan Anda pernah Jangan bangkit. di stop di situ bang. Iya. Tuhan Dia Anda pernah tapi dia bangkit. Terus Iya. Muhammad mati bangkit enggak? Sabar dulu pada bang. saat dia mati, pada saat dia mati, yang menggantikan posisi Tuhan sebagai pewarisnya siapa? Sabar dulu bang. Kita stop di situ dulu. Kita ini sama-sama mati. Enggak. Pada saat Tuhan Anda mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti ada sisi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebelum dia bangkit. Kekosongan Tuhan. Pertanyaan saya, sebagai pewaris, siapa yang menjadi Tuhan menggantikan Tuhan selama 3 hari 3 malam? Siapa? Si Bilisi, si paman. Ayo. Gimana bang? Ulangi. Pada saat Tuhan kalian mati, siapa yang mewarisi penjagaan alam semesta ini? Kita. Iya manusia lah. Manusia yang mana? Untuk manusia. Manusia yang mana? Karena gini. Manusia yang mana? Termasuk abang yang mengatakan. Saya tidak, abang saya juga bukan manusia. anak Tuhan. Sorry. Oh, abang bukan manusia. Saya bukan anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Sabar Saya dulu adalah bang, hamba jangan Tuhan. Sabar dulu bang, jangan masuk ke anak Tuhan, jangan hamba Tuhan dulu. Aku tanya Memang abang itu yang kita enggak? sedang bahas, karena kita membahas tentang Mesias. Sabar dulu bang. Mesias itu adalah anak Tuhan, dan Kristen ini adalah Mesias, anak Tuhan. Sabar dulu bang, jangan dulu lari-lari bang. Abang bilang tadi kita sama-sama manusia. Aku tanya abang manusia enggak? Saya manusia. Berarti sama dong. Tapi saya bukan anak Tuhan. Itu urusan kemudian bang. Mau anak Tuhan mau anak setan itu urusan nggak bisa. Kita sama-sama manusia bang. Iya sama Sabar manusia. dulu. Tapi bedanya Anda dengan saya, Anda itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Karena Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Kalau saya tetap hamba Tuhan. Makasih Abang Afida. Oh berarti beda dong. Ya beda memang. Level aku lebih tinggi. Ya beda aku lebih tinggi. Memang lebih tinggi. Aku lebih tinggi. Aku kan anak Tuhan. Kamu anak hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Aduh. Oke. Sekarang iblis itu asik juga ini yang mengakui sendiri. Dengar. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba Tuhan. Ya. Oke. Dalam iblis hamba Tuhan atau bukan? Dalam persepsi apa sebagai hamba Tuhan? Nggak usah kau cerewet persepsi apa yang saya tanya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau secara umum nggak bisa aku jawab lah bang. Ya. Sekarang kau mau pandangan dari sudut mana iblis ini? Ya terserah abang yang sekarang dilihat dari timur, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Dari timur maksudnya bagaimana bang? Dilihat dari barat, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Kalau dari timur matahari naik, kalau dari barat matahari tenggelam. Sekarang iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Tuh nyambungnya di mana iblis sama matahari timur sama barat? Menurut ilmu ekonomi, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Menurut apa? Ilmu ekonomi. 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 Iya. Nyambungnya di mana tuh bang? Oke. Menurut Universitas Indonesia, Fakultas Takamakama, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Oh nyambung sampai fakultas. Iya, karena Anda mau, makanya aku tanya, kita mau pandang dari sudut mana nih si iblis? Ilmu ini aja, menurut ilmu babi ngepet aja coba. Menurut babi ngepet ilmu, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Parah ini orang nih kasih pertanyaan. Ini berapa ini? Bang, memalukan sekali ini bang. Ini berapa nih? Gimana bingung orang ini? Aduh, memalukan sekali bang pertanyaannya. Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Enggak bang, swear bang. Ini abang pertanyaan ini orang yang dengar di bawah ini memalukan sekali nih bang. Kayaknya abang ini ya. Kayaknya harus sekolah tambah lagi lah berbuat pertanyaan. Lucu. Iya.
Jadi Nggak iblis nyambung, ini Bang. hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan. Hamba Tuhan Karena atau Tuhan bukan lebih di iblis atas. ini? Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Perbaiki pendengarannya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Oh, iblis itu adalah hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Kristen hamba Tuhan atau bukan? Kami Kristen bukan menghambakan kepada Tuhan, Bang. Berarti Anda bukan Mana hamba dalilnya? Tuhan? Sabar dulu, Bang. Jangan asal cebut. Loh. Ternyata Anda lebih iblis dari iblis. Gimana sih? Iblis masih hamba Tuhan. Anda sudah bukan hamba Tuhan. Berarti kalau sudah bukan hamba Tuhan, berarti Anda setara nggak dengan Tuhan? Memang nggak ada sejarah, Bang. Kita mau setara dengan Tuhan nggak ada sejarah. Bang. Lalu Anda ini siapa? Dibilang hamba juga bukan, setara Tuhan juga bukan. Lalu Anda ini siapa? Kami mengabdi, Bang. Oh, kami beda mengikuti mengabdi. ajaran, bukan menghambakan. Jadi hamba itu beda menghambakan diri dengan mengabdikan diri, beda? Ya beda lah. Oh, beda. Beda. Iya. Berarti Anda mengabdikan diri tapi bukan hamba. Bukan Ya, menghambakan jelas. diri. Bukan. Bedanya di mana, Bang? Menghambakan diri dengan mengabdikan diri itu bedanya di mana? Abang sekolah nggak menghambakan dengan mengabdi? Sekolah? Hah? Abang sekolah nggak? Muter lagi gitu ya. Iya, saya sekolah, Bang. Kalau hal yang sepele aja nggak bisa definisi ya udah. Habisin waktu Banjuma loh. Masalahnya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kenapa Anda bukan hamba Tuhan? Dari mana, Bang? Tadi katanya manusia hamba Tuhan, sekarang balik kembali Yesus hamba Tuhan. Ya, Abang ini Anda bukan hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan kepada siapa, Bang? Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Loh, Tuhan Bapa. Gimana sih? Gimana sih? Abang ini cuma bolak-balik. Aku nggak paham, Yesus Bang. itu hamba Tuhan. Iya, Tuhan tuh kepada siapa dulu? Kepada Bapa. Bapa siapa? Bapak yang mengutus dirinya. Yang mengutus dirinya Bapak siapa? Bapak Bom. Gimana sih orang Lu lah, bener. Pura-pura gila orang ini. Pura-pura gila dia. Bukan pura-pura gila, Bang. Memang Emang lu gila kalau yang nggak kasih pura-pura. Loh, yang kasih pertanyaan ini yang gila. Anda bertanya Bapak yang mana? pertanyaannya yang Itu gila. berarti Anda yang gila. Loh. Anda yang bertanya Bapak yang mana? Yang kasih Berarti Anda pertanyaan yang gila. Yang menjawab Anda tidak yang gila, bertanya yang tadi menjawab kan? ini waras. Karena mengikuti pertanyaan orang yang gila. Oh, gitu. Omong kosong, Ngerti nggak? pura-pura pinter aja kau. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, sementara Anda bukan hamba Mana Tuhan. dalilnya? Sabar dulu, Bang. Jangan asal comot aja. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Nah, baca. Yesus ini adalah hamba Tuhan. Sedangkan Kristen ternyata bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Nyambungnya di mana ini? Sebentar ini Yesus hamba Tuhan sama habis itu Kristen. Loh, Kristen bukan hamba Tuhan tapi Yesus hamba Tuhan. Berarti gimana dong? Bang, kita mau bahas yang mana nih, Bang? Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Enggak, kita mau bahas yang mana? Nggak nyambung nih, Bang. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Loh. Di dalam Kisah Para Rasul 4:30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, Yesus hambamu yang kudus. Yesus hamba Tuhan. Nah, Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo. Berarti kedudukan Kristen dibandingkan Yesus lebih tinggi Kristen. Oke, sekarang tanya dulu, Bang. Kalau hamba yang kudus itu berarti gimana, Bang? Pengertian, jelaskan. Hambamu yang kudus itu artinya hambamu yang suci. Yang abang udah tahu suci. Terus Yesus hamba Tuhan kan? Loh, tadi katanya bilang suci, sekarang bilang hamba lagi. Gimana sih? Oh, gila memang betul Pak. Abang nggak bisa nyambung lah. Sengaja dia gila dia ini, sengaja pura-pura gila. Udah jelas-jelas di situ hamba ada kata kudus, kudusnya lagi yang dipermasalahkan. Dompala.
Dasar pemakan tai sapi. Coba kali tanya. Kalau pertanyaannya begini pasti nyambung. Berapa harga 1 kilo daging babi? Pasti dia jawab. Lucu orang-orang ini. Sudah dibilang kalian itu Mesias palsu. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat. Apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu Tuhan katanya. Nah, kalian ini adalah Mesias, berarti kalian adalah Tuhan, tapi palsu. Kita ikut rasa dan warna Bible. Kita nggak mengada-ngada. Oke, izin dulu menyapa yang baru masuk. Bos, Banyuwa dipermainkan sama orang gila. Kurang ajar. Masolang generasi. Bos, selamat malam bos, bos toke. Bos toke. Kristen atau Muslim, bos? Memakan toke kah? Waduh, Kristen katanya. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya bang, sambil di tab layar teman-teman, sama lopornya diklik ya, biar kuat. Saya ini Kitchen. Iya silakan Anda bertanya. Itu topiknya Kristen itu hamba Tuhan apa bukan, bro? Apa? Kristen itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Berarti Paulus salah ya? Karena di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Salah Paulus ya bang ya? Tadi yang naik itu mengatakan Kristen bukan hamba Tuhan. Ini sekarang Kristen itu hamba Tuhan. Iya. Kayaknya menarik ini. Hamba Tuhan sekarang menjadi anak Tuhan. Yang menjadi ahli waris kerajaan. Ya. Ini yang jujur. Waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Ternyata di sekeliling kita banyak Tuhan-Tuhan dalam rupa manusia. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah Anda Tuhan? Tidak. Lih, kenapa bisa? Karena saya adalah anak. Loh, bukan Tuhan. Anak manusia kan manusia. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan berarti? Persepsinya beda, bro. Kenapa bisa beda? Faktanya Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan karena sudah merasa sebagai ahli waris. Kenapa beda? Tuhan dan manusia itu beda. Nah, kalau begitu kenapa mengaku sebagai anak Tuhan? Karena saya anak Tuhan. Memang harus gila memang kan? Bola lagu gak behoten. Kenapa? Kamu bukan Tuhan, tapi kamu mengaku sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa? Kamu bukan sapi, tapi kamu mengaku sebagai anak sapi. Kamu bukan monyet, meskipun mirip sedikit. Tapi kenapa kamu mengaku sebagai anak monyet? Saya bukan hamba lagi, melainkan anak. Berarti gelar anak itu hanya untuk mengingkari perintahnya supaya jangan menghambakan diri, betul? Bukan. Lalu apa? Lalu apa? Apa tujuan Anda mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau anak Tuhan itu adalah artinya ahli waris dalam kerajaan surga. Nah itu dia. Artinya kalau Anda ahli waris berarti Anda pemilik surga, betul? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Bukan Kristen. Yang dikatakan Kristen apabila dia mengenal Kristus.
Iya, tadi Anda kan mengatakan kamu ahli waris surga, berarti kamu pemilik surga. Kamu pemilik surga kan, kawan? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Nah, berarti Anda dengan Allah sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Nah, berarti kan jelas di situ. Kristen dan Tuhan adalah pemilik surga. Betul? Betul, kalau yang percaya. Oke, berarti Anda dalam hal ini adalah pemilik surga sama seperti Tuhan pemilik surga. Setara nggak Anda di situ? Dalam konsepnya dia setara. Pertanyaan saya, yang ingin menyamai Tuhan, Yesus atau iblis? Gimana? Yang ingin menyamai Tuhan, Yesus anak Maria atau iblis? Iblis. Bagus, terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Bukan menyamakan. Berarti iblis yang ingin menyamai diri dengan Tuhan, betul? Betul. Anda dengan Tuhan sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Karena Tuhan adalah Bapa kami adalah anaknya. Nah, anak Tuhan dengan Bapak Tuhan sama-sama Tuhan kan? Anak Tuhan sama Bapak Tuhan. Beda. Loh, ya anak. Tapi sama-sama Tuhan. Dengar. Kalau anak itu ahli waris, sedangkan bapaknya. Iya, saya tahu. Anak ahli waris, tahu, ngerti. Iya, kalau bapaknya pemiliknya. Sekarang, adakah Anda pernah melihat seorang manusia mewariskan hartanya kepada ayam? Pernah nggak? Oh, tidak ada. Selamanya yang menjadi pewaris adalah yang sehakikat dengan dia, betul? Bukan, yang anaknya sehakikat. Iya, anaknya. Anak orang dengan orang itu sehakikat atau tidak? Yang kamu bilang tadi ahli waris, anak orang tidak jadi ahli waris. Lalu? Ya anaknya. Gimana? Iya, anaknya ini orang atau bukan? Ayo orang anaknya. Ya berarti anak orang dong, pala. Yang kamu bilang tadi kan orang lain, bukan anaknya. Siapa bilang orang lain? Mulai ngaco. Tuhan mewariskan kepada anaknya. Betul. Kenapa bisa surga itu diwariskan kepada anaknya? Apakah Bapak sudah mau meninggal atau gimana? Makanya saya sih bilang tadi dari awal, kami dulunya disebut dengan hamba. Sekarang jadi anak. Kenapa Anda disebut sebagai pewaris? Apakah Bapak yang Anda sembah itu sudah mau meninggal atau sudah meninggal sekarang? Karena kami pengikut Kristus. Saya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi pewaris? Biasanya dalam tradisi waris itu diwariskan karena si orang tua hendak pergi. Apakah si bapak ini hendak pergi sampai dia mewariskan kepada Anda? Karena surga itu untuk kami, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Kristus. Berarti Anda diwariskan. Berarti bapak Anda mau kemana? Tidak kemana-mana. Berarti bukan diwariskan kalau begitu. Tidak diwariskan karena sang pemilik masih ada. Kami diwariskan. Kok diwariskan? Berarti orang tua Anda itu sudah mau pergi. Bukan gitu konsepnya. Konsep apa pula ini? Yang disebut waris itu, Anda ngerti waris nggak? Anda ngerti waris nggak? Waris itu adalah harta yang diberikan kepada ahli waris. Karena si pewaris sudah mau innalillahi. Betul.
Nah, berarti di sini konsepnya beda. Ini kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Ini masalah kerajaan, bukan harta dunia. Iya, kan raja itu nanti disebut menyerahkan tahta kerajaan, mewariskan nanti tahta kerajaannya ketika dia sudah mau pensiun. Bukan gitu maksudnya. Saya ngomong dulu, dengar. Konsep apa pula ini? Dengar dulu. Ini membabi buta konsepnya ini. Boleh gantian ngomongnya? Ya, dari tadi juga kita gantian kok. Kamu ngomong terus, saya jawab. Lah kamu juga ngomong terus, Enggak merasa mulutnya bocor. Saya jawab. Kalau giran saya bertanya gimana ya? Iya, silakan. Gurunda mimpi apa semalam ketemunya sama orang-orang kayak ginian, Gurunda? Iya. Mereka ini pasti akan begini semua. Karena tadinya mereka memang tidak sadar kalau mereka ini adalah Tuhan palsu tapi. Tuhan palsu gimana? Loh, Anda mengatakan diri Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada saya mengatakan setara dengan Loh, Tuhan. teman-teman masih ingat nggak tadi dia mengatakan bahwa dia setara dengan Tuhan? Masih tidak ada tadi. Tadi Anda yang mengatakan Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada. Malah Anda mengatakan Anda lebih di atas daripada iblis. Iblis hamba Tuhan, Anda bukan lagi hamba Tuhan. Maka saya tanya, berarti Anda setara dengan Tuhan? Anda mengatakan iya. Mana ada saya bilang saya anak Tuhan. Iya. Lucu-lucu Anda ini. Kok lucu? Jadi saya tidak ada yang bilang hamba Tuhan apa. Saya anak Tuhan. Nah, berarti Anda bukan lagi hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Anda adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, yaitu ahli waris surga. Iya. Kalau anak sapi enggak? Beda, itu kan binatang loh. Lah, Tuhan dengan Anda bedanya apa? Apa? Anda dengan Tuhan ada bedanya enggak? Ada. Sapi dengan anak sapi ada bedanya enggak? Oh, kalau itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian Anda yang ada bedanya dengan Tuhan mengaku sebagai anak Tuhan? Karena pemilik kerajaan surga. Iya, kenapa Anda merasa Anda itu pemilik surga? Kenapa? Karena Anda merasa sebagai anak Tuhan kan? Iya, karena kami mengenal Kristus. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan. Bukan, kami anaknya, bukan. Berarti Anda perampok, berarti Anda merampok surga kalau begitu. Karena Anda bukan anak Tuhan. Wong kita anaknya gimana sih? Kembali lagi, kalau Anda anak Tuhan berarti Anda Tuhan. Bukan gitu. Berarti Anda perampok berarti. Anda merampok hak kewarisan. Loh, yang bisa mewarisi sesuatu harta itu adalah anak kandung. Betul. Anda anak kandung Tuhan. Jelas sekali. Anak kandung Tuhan. Anak kandung Tuhan enggak? Bukan ya Tuhan. Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Waduh. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Ya beda ceritanya. Berarti Anda bukan anak kandung, anak tiri Anda ini. Anak pungut. Anak pungut Anda ini ternyata bukan anak kandung. Anaknya Tuhan, ahli waris. Ahli waris. Berarti anak kandung. Kenapa kami menjadi ahli warisnya? Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Alah, kalau cuma itu cendol basi. Sekarang Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Gimana? Kalau Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Beda loh, Dinda. Loh kok beda? Gimana ceritanya orang ini? Anak manusia, anak kucing, anak sapi, anak bom, anak Tuhan. Loh, lucu. Akal Anda itu rusak berarti. Beda konsepnya Tuhan sama manusia. Kok beda pula? Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Coba Anda definisikan. Anak Tuhan adalah? Anak Tuhan adalah? Gimana maksudnya? Mulai bingung sendiri. Anda memberikan gelar kepada Anda yang berlebihan.
ternyata cakupannya adalah hanya untuk membebaskan diri Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan. Alias Anda ingin menyaingi setan. Hanya setan yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen juga tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda itu bukan anak Tuhan, tetapi anak setan. Itu yang betul. Kami ini anak Tuhan loh, menyembah Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti Anda adalah menyembah Tuhan. Anak Tuhan. Oh tidak. Kalau Anda mengatakan Anda penyembah Tuhan, Anda bukan anak Tuhan. Sedangkan anak Tuhan menyembah Tuhan gimana? Itu bagaimana ceritanya? Saudara, jangan kamu tak berat dalil. Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Nah, bukalah itu sampai robek matamu. Baca. Nah, Dinda, kok kamu marah, Dinda? Santai. Nah, baca. 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 Ya baca. Sabar atuh. Nah, baca. Jadi kamu itu bukan anak Tuhan, kamu itu anak setan. Kok anak setan? Loh, setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ketika setan punya anak, anaknya juga sama sehakikat dengan bapaknya. Menyembah Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tadi Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Bagian ayat 7. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, sama seperti saya bilang tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan yang bukan hamba Tuhan sama dengan beda konsepnya. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Anak Tuhan tapi bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Anak ayam tapi bukan ayam. Anak dompala tapi bukan dompala. Beda konsep. Anak asu tapi bukan asu. Yang betul adalah kalau Anda bukan anak Tuhan dan juga bukan hamba Tuhan, berarti Anda adalah anak setan. Sekarang saya tanya sama saudara, yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, malaikat atau setan? Setan. Dah selesai. Terima kasih saudaraku yang baik. Anda begitu jujur malam ini. Mudah-mudahan Anda tidak mempengaruhi manusia yang lain supaya menjadi setan seperti Anda. Dah ya, kita sudah dengarkan ya bahwa siapa yang tidak menyembah Tuhan itu adalah setan dan dia sudah mengakui tadi. Mantap kali bah. Ya apa ya banyak mah dikelilingi sama ODGJ semua. Memang materi ini harus begitu Bang Handi. Coba lagi, coba saya buktikan. Silakan, naikkan lagi. Pasti begitu. Dari kemarin semua yang datang, profesor kah dia, doktor kah dia, kalau materi ini pasti begitu. Pasti begitu. Dia akan jatuh seperti ular yang sedang ganti kulit. Coba, yang mana yang jago di sini? Yang jago berargumentasi untuk mengelak. Kalau maju lagi satu yang pandai. Malam bang. Maju lagi satu yang pandai bahasa Indonesia. Ya, silakan. Izin bang. Ya, diizinkan. Silakan lewat. Oke bang. Kita komitmen dulu ya. Ya. Abang bertanya, aku menjawab. Tapi boleh nggak? Abis itu aku bertanya, abang menjawab. Abang bertanya, aku menjawab. Tapi boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, kita komit ya. Iya. Nggak, kita sepakat dulu nggak? Iya udah sepakat. Oke, deal. Sekarang terserah abang bertanya dulu lah. Iya. Karena abang yang punya room lah, aku menghargai. Iya. Silakan bertanya. Silakan. Enggak abang duluan lah. Abang lah yang duluan. Iya. Aku duluan ya. Iya. Oke, makasih banyak bang. Iya, sama-sama. Jadi gini bang. Iya. Untuk di Indonesia ini kan yang terbesarkan penganut kepercayaan kan ada Muslim. Iya. Ya oke. Nah sekarang aku mau bertanya bang. Iya. Abang percaya Muhammad? Percaya? Sebagai nabi?
Oke. Yes. Aku percaya Yesus sebagai nabi. Oke, sama-sama nabi berarti. Ya. Ya, oke, deal. Nah, sekarang aku punya gambaran Yesus berupa gambar dan patung. Iya. Atau arca. Iya. Abang pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pernah. Siapa? Yesus. Patung Yesus banyak, Arcanya, iya. pernah. Fotonya banyak tuh, bingung yang mana yang asli. Oke. Sekarang aku tanya, boleh nggak bertanya? Ya kan, Abang sudah komitmen tadi. Iya. Abang kan mempercayai Muhammad. Sekarang tunjukkan arca atau gambar dari Muhammad. Nggak ada. Kok nggak ada? Gimana, Bang? Lah, berarti memang nggak ada. Berarti menghayal doang, Bang. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan bagaimana model akal Anda. Gimana, Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, saya lupa saya tanya apa tadi. Maksudnya akal apa maksudnya? Nggak tahu juga, saya lupa. Loh. Saya lupa. Ini yang bilang ini cuma bilang yang bilang ini. Jawablah, Bang. Saya lupa saya tanya apa tadi. Enggak. Serius. Abang jawab dulu. Iya, saya lupa saya tanya. Aku kan apa percaya tadi, Yesus, Abang? aku punya gambar dan arca. Sekarang Iya. aku tanya, Abang kepercayaannya Muhammad. Tunjukkan dulu. Gambar Nggak atau ada, arca dari Bang. Muhammad. Nggak ada fotonya, Loh, nggak ada kok bisa nggak ada? patungnya. Terus Abang percaya begitu doang? Ya, kalau begitu saya tanya dulu. Akal Anda boleh Anda sebutkan kayak mana modelnya? Kayak mana bentuknya? Kayak mana fotonya? Boleh? Lo tadi kan aku udah kasih tahu. Loh, saya kan ada tadi. Saya menjawab sambil bertanya. Tanya akal. Loh. Anda tuh gambar manusia. Dengar, saudara, dengarkan saya. Anda bertanya tentang orang yang hidup di 1400 tahun silam. Saya bertanya tentang yang ada di batok kepala saudara yang ada sekarang di hadapan Anda dan Anda rasakan sekarang ini. Saya cuma bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa kemudian menjelaskan kepada saya tentang akal Anda sabar wujudnya dulu, Bang. seperti apa? Bang, Akal. Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan, Bang? Akal Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana, bagaimana wujud bentuknya akal Anda. Silakan. Sabar dulu, Bang. Aku tanya, Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan? Yesus kan? Lebih duluan Yesus, makanya banyak yang gambar. Terus gini, Bang. Sekarang yang mana yang gambarnya yang betul? Di Cina Sabar matanya dulu. sipit, di Afrika rambutnya geriting, itu matanya urusan bola. kemudian, Bang. Tapi Loh, masih ada bisa gambar. begitu dong. Loh, Kalau begitu, sekarang begini,